Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, untuk video kali ini saya akan memberikan tips untuk Anda bagaimana caranya mengatasi benjolan di kepala ya, untuk yang terkena benturan. Benjolan di kepala biasa disebabkan dua hal. Yang pertama, benjolan karena bisul atau benjolan karena benturan. Tapi untuk video kali ini saya memberikan tips bagaimana mengatasi benjolan karena benturan. Jangan kemana-mana, tetap di Mustang Semesta. Selamat datang di channel Mustang Semesta. Untuk Anda yang belum subscribe, dibantu subscribe demi untuk kemajuan dan perkembangan channel ini. Teman-teman sekalian, kembali ke topik. Cerita ini berawal dari si bungsu kemarin. Ia terjun di keretanya dan terjadi benjolan di bagian kepala ya, karena mungkin agak-agak tinggi sehingga benturannya agak keras dan luar biasa besarnya. Setelah hal itu terjadi, saya mengingat pesan orang tua pada saat hal-hal seperti itu terjadi, bahwa kita melakukan dua hal. Yang pertama, mencari benda tajam ya, seperti pisau ataupun misalnya mungkin parang ya, atau misalnya mungkin kalau ada badik ya, tapi bukan untuk menusuk atau mengiris, bukan. Teman-teman sekalian, pisau ini, benda tajam ini dipergunakan untuk melakukan penekanan di bagian yang benjol tadi itu. Biasanya orang tua melakukan meniup ya. Teman-teman sekalian, apabila terjadi benturan pada anak-anak kecil, biasanya anak-anak kecil itu jatuh pada saat ia belajar berjalan, atau misalnya ia terjun dari kereta, atau misalnya ia terjun dari ranjang ya. Biasanya begitu ya. Maka langkah yang harus kita lakukan adalah dua hal. Yang pertama, mengambil sebuah benda tajam ya, seperti pisau ataupun misalnya parang, dan dilakukan untuk melakukan pengobatan. Maaf teman-teman sekalian, saya tidak bisa memberikan sebuah sampel ya untuk benda-benda tersebut, karena ini untuk umum ya. Jadi saya hanya memberikan sebuah contoh. Ini pisaunya kita tiup di sini ya, seperti ini. Melakukan untuk teman-teman muslim, saya rekomendasikan untuk membaca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, baru berniat ya. Saya niatkan untuk mengobati benjolan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melakukan penekanan tiup, baru kita melakukan tempel di bagian kepala. Langkah kedua, kalau kita tidak menemukan benda tersebut, biasanya orang-orang tua ambil ujung rambutnya ya. Rata-rata kan orang-orang tua dulu itu panjang rambutnya ya. Panjang rambutnya, jadi diambil itu ujung rambutnya, digulung-gulung ya, baru ditiup tadi itu, baru ditempelkan, dilakukan penekanan di bagian yang benjol tadi. Alhasil, metode yang pertama kemarin saya lakukan, mengambil benda tajam, baru tiup, berdoa, baru melakukan penekanan di bagian dahi. Teman-teman sekalian, hal yang luar biasa terjadi. Anak yang tadi begitu menangis sejadi-jadinya setelah saya melakukan penekanan seperti itu, beberapa saat kemudian ia bisa tersenyum lagi. Dan lebih serunya teman-teman sekalian, 2 hari setelah kejadian, bekasnya benjol akibat benturan tadi itu hilang sama sekali tanpa bekas. Teman-teman sekalian, belajar dari pengalaman kemarin bahwa merawat dan mendidik anak ada sesuatu hal yang gampang-gampang susah. Karena anak yang lahir membutuhkan sebuah pengalaman ya, yang membutuhkan proses belajar bagaimana merawat dan mendidiknya. Karena ia bukanlah sebuah elektronik yang pada saat hadir di dalam rumah kita ada petunjuk penggunaan dan petunjuk pemeliharaan. Teman-teman sekalian, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk Anda, untuk saya pribadi, dan bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan merawat anak. Karena anak adalah investasi. Maka dari itu, rawatlah dengan baik, pelihara dengan baik. Karena sifat dan karakter anak akan terbentuk oleh lingkungannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk Anda, untuk saya, dan keluarga saya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.